Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armi Hafizul Haki dengan NIM 230210006. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang program pemeliharaan korektif. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, kita dapat memahami definisi dan konsep pemilihan korektif. Terus yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan mesin industri. Terus yang ketiga, menyusun prosedur tindakan perbaikan atau corrective action. Terus yang keempat, ada menganalisis penyebab kerusakan dengan metode yang tepat. Dan yang terakhir atau yang kelima, membuat laporan dan dokumentasi pemeliharaan korektif. Kita masuk ke definisi pemeliharaan korektif. Kegiatan perbaikan mesin atau peralatan yang digunakan setelah terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi dengan tujuan mengembalikan kondisi mesin ke keadaan normal dan operasional. Ada karakteristik utama. Biasanya dilakukan setelah kerusakan terjadi, terus bersifat reaktif atau tidak berencana, terus fokus pada kembalian fungsi mesin, terus dapat menyebabkan downtime produksi. Menurut AS Corder 1996, yaitu maintenance yang tidak direncanakan, respon terhadap kegagalan aktual diprioritaskan berdasarkan karakteristik. Terus yang terakhir, memerlukan analisis akar masalah. Di sini ada jenis-jenis kerusakan mesin. Yang pertama, ada kerusakan mendadak atau sudden failure. Terjadi tanpa peringatan. Contohnya itu seperti putusnya bearing, pecahnya V-belt, terbakarnya motor listrik. Itulah contoh-contoh kerusakan mendadak. Terus yang kedua, ada kerusakan bertahap atau gradual failure, berkembang perlahan dari waktu ke waktu. Contohnya itu ada keausan pada gear, korosi pada pipa, terus degradasi pelumasan. Terus yang terakhir atau yang ketiga itu ada kerusakan intermittent atau intermittent failure, muncul dan hilang secara tidak teratur. Contohnya itu getaran abnormal, kebocoran intermittent, terus kontak listrik longgar. Itulah contoh-contoh kerusakan intermittent. Terus di sini kita masuk ke penyebab kerusakan mesin. Untuk manusia itu biasanya kurangnya pelatihan, kelalaian operator, terus kelelahan bekerja. Itulah penyebab kerusakannya yang ada di industri pada manusia. Terus ada penyebab kerusakan terhadap mesin seperti usia komponen mesin itu sudah terlalu tua, terus ada desainnya kurang baik dan juga overloading. Terus metode penyebab kerusakannya itu seperti prosedur salah, jadwal PM terlambat, setting tidak tepat. Terus material penyebab kerusakan itu seperti kualitasnya itu cukup rendah, salah sertifikasi, dan kontaminasi. Terus lingkungan juga bisa menyebabkan kerusakan pada mesin seperti suhu ekstrim, terus kelembaban tinggi, debu atau kotoran. Itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada mesin. Terus ada pengukuran juga bisa menyebabkan kerusakan pada mesin seperti kalibrasi salah, sensor rusak, dan data tidak akurat. Sini ada prosedur pemeliharaan korektif. Yang pertama, deteksi dan laporan kerusakan. Terus yang kedua, diagnosa dan identifikasi. Terus yang ketiga, perencanaan dan perbaikan. Terus yang keempat itu pelaksanaan perbaikan, dan yang kelima itu pengujian dan verifikasi.
Terus yang keenam, dokumentasi dan laporan. Untuk fase 1-2 itu identifikasi, seperti operator melaporkan kerusakan, terusnya teknisi melakukan inspeksi visual dan pengukuran, terusnya identifikasi komponen yang rusak dan penyebabnya. Terus fase 3-4 itu ada perbaikan, seperti persiapan alat, suku cadang, dan personel. Terus ada isolasi mesin, locknut atau tagout. Terusnya ada bongkar, perbaiki atau ganti komponen, dan seterusnya pasang kembali. Dan fase ke-5-6 itu verifikasi, seperti uji coba operasional mesin, seterusnya verifikasi parameter normal, terus buat laporan kerusakan dan perbaikan, terusnya update history guard mesin. Terus kita lanjut ke metode analisis kerusakan, Valve analysis, menanyakan mengapa sebanyak 5 kali untuk menemukan akar penyebab masalah. Sederhana namun efektif untuk masalah manufaktur. Contohnya mesin berhenti, terus overload, terus bearing aus, terus kerusakan pelumas, terus jadwal PM terlewat, terus tidak ada pengingatan otomatis. Terus ada fault tree analysis atau FTA, analitis deduktif top down, untuk mengidentifikasi kombinasi penyebab yang menghasilkan kegagalan sistem. Contohnya itu ada diagram pohon kesalahan untuk kegagalan pompa sentrifugal, sampai cabangkan ke kavitasi, kebocoran seal, kerusakan impeller. Terus failure mode and effect analysis atau FMEA, identifikasi mode kegagalan potensial, dampaknya, dan tindakan pencegah, menghitung risk priority number atau RPN. Contohnya RPN Severity Occurrence Detection, RPN kurang 100 wajib segera ditindaklanjuti. Contoh kasus nyata di industri, ada mesin pompa sentrifugal, kerusakannya itu tidak dapat memompa, penyebabnya itu kavitas atau impeller aus, tindakannya ganti impeller dan periksa NPSH. Untuk waktu downtime-nya itu sekitar 4 jam. Terus ada mesin kompresor udara, kerusakan tekanan drop drastis, penyebabnya itu ring piston bocor, tindakan korektifnya itu overhaul atau ganti ring set, waktu downtime-nya itu kurang lebih 8 jam. Dan conveyor belt, terus kerusakannya itu belt slip atau putus, penyebabnya itu tegangan kendor, keausan, tindakannya itu ganti belt dan adjuster tensioner, waktu downtime-nya itu sekitar 2 jam. Seterusnya ada mesin bubut, untuk kerusakannya itu getaran berlebihan, penyebabnya itu biasanya bearing spindle rusak, terus tindakannya itu ganti bearing atau balancing, waktu downtime-nya itu sekitar 6 jam. Sini ada keselamatan kerja atau prosedur LOTO. Yang pertama ada notifikasi, beritahu semua personel yang terlibat tentang kegiatan perbaikan yang akan dilakukan. Terus yang kedua identifikasi sumber energi, kenali semua sumber energi seperti listrik, pneumatik, hidrolik, gravitasi, thermal, kimia. Terus yang ketiga ada isolasi dan lockout, matikan semua sumber energi, pasang gembok pada titik isolasi. Setiap teknisi punya kunci sendiri. Terus yang keempat ada tagout, pasang tag peringatan yang berisi. Contohnya ada
nama teknisi, tanggal, dan alasan penguncian. Terus yang kelima, verifikasi zero energy. Pastikan mesin tidak beroperasi. Coba tekan tombol start sampai mesin tidak boleh menyala. Terus yang keenam ada lepas loto setelah selesai. Lepas semua peralatan, semua personel menjauh, kembalikan ke supervisor, aktifkan kembali. Terus ada dokumen pemeliharaan korektif, work order atau perintah kerja, nomor WO dan tanggal, deskripsi kerusakan mesin atau aset yang diperbaiki, teknisi yang bertugas, dan prioritas bekerja. Terus ada laporan kerusakan, itu seperti waktu kerusakan terdekat, gejala yang diamati, dampak terhadap produksi, tindakan sementara. Terus ada perkiraan penyebab. Terus ada history card mesin. Untuk misalnya biasanya ada riwayat kerusakan dan perbaikan, komponen yang diganti, biaya perbaikan, jam operasional mesin, tren kondisi mesin. KPI pemeliharaan korektif. Yang pertama ada MTTR, Maintain to Repair, yaitu pengerjaan kurang dari 4 jam. Terus yang kedua MTBF, Maintain Between Failures, yaitu lebih dari 720 jam. Terus ada availability, lebih dari 95% ketersediaan mesin, presentasi mesin siap operasi. Terus ada CM ratio kurang dari 30%, korektif versus total, proporsi pekerja korektif. Terus korektif versus prevensi, perbandingan aspek waktu setelah kerusakan terjadi. Korektif versus preventif atau perbandingan aspek waktu pemeliharaan korektif setelah kerusakan terjadi. Terus pemeliharaan itu terjadwal sebelum kerusakan. Terus ada biaya awal, pemeliharaannya itu rendah, tidak ada biaya rutin, pemeliharaan itu lebih tinggi, perlu sumber daya. Terus ada aspek biaya total, pemeliharaan korektifnya ada bisa sangat tinggi atau downtime. Terus pemeliharaan preventifnya itu lebih rendah dalam jangka panjang. Terus aspek downtime itu pemeliharaan korektifnya tidak terduga, bisa panjang. Terus pemeliharaan preventifnya itu terencana, durasi lebih singkat. Terus ada aspek risiko keselamatan, pemeliharaan korektif itu ada tinggi atau kerusakan mendadak. Pemeliharaan preventif itu rendah atau kondisi terpantau. Terus ada aspek produksi, pemeliharaan korektifnya itu terganggu mendadak. Terus pemeliharaan preventifnya itu gangguan terencana dan minimal. Terus aspek cocok untuk pemeliharaan korektifnya itu mesin non kritis, biaya murah. Terus pemeliharaan preventifnya itu mesin kritis, dampak besar. Terus di kasus atau analisis 5Y. Y pertama itu mengapa motor berhenti? Karena motor overheat dan thermal protector aktif atau trip. Y itu mengapa motor overheat? Karena pendinginan tidak berjalan atau cooling fan tidak berputar. Y3 mengapa fan tidak berputar? Karena bearing fan macet akibat keausan berlebihan. Terus ada Y5, mengapa bearing aus? Karena kekurangan pelumasan atau grease habis dan tidak diisi ulang. Terus ada Y5, mengapa grease tidak diisi? Karena tidak ada jadwal pelumasan dalam PM, checklist atau road course. Terus di sini ada manajemen biaya pemilihan korektif, administrasi itu 8, alat dan peralatan itu 12, downtime produksi itu 80, tenaga kerja itu 25, dan suku cadang itu 45.
Strategi pengendalian biaya itu stok suku cadang kritis, critical spare part, terus pelatihan teknisi multi skilling, terus ada kontrak service dengan vendor, terus implementasi sistem CMMS, terus optimasi jadwal perbaikan itu prioritas berdasarkan kritisan mesin, terus memanfaatkan waktu tidak produksi, koordinasi dengan bagian produksi, track dan analisis tren kerusakan. Terus di sini yang terakhir ada kesimpulannya. Yang pertama ada pemeliharaan korektif adalah respon terhadap kegagalan mesin atau bersifat reaktif namun tetap harus terstruktur. Terus ada prosedur perbaikan yang benar seperti identifikasi, diagnosa, perbaikan, verifikasi, sampai dokumentasi. Terus analisis 5Y, FTA, dan FMEA membantu menemukan akar masalah agar kerusakan tidak terulang. Terus ada LOTO, wajib diterapkan sebelum setiap perbaikan untuk keselamatan kerja teknisi. Terus ada KPI, MTTR, MTBF, availability, digunakan untuk mengukur efektif program pemeliharaan. Terus yang terakhir ada kombinasi CM dan PM yang optimal dan menekan biaya dan meningkat keandalan mesin. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan yang nyeliwang, mohon maaf. Terima kasih.